Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali, kita buka bersama-sama dengan membaca barakah suratul Fatihah yang secara khusus kita tujukan bagi muassis wa wadi wa waqif hadzal ard wa hadzal musalla, bagi yang telah mewakafkan, yang telah mengulurkan tangannya, yang telah membantu, yang telah berkorban, yang telah merawat dan punya andil dalam wakaf musalla ini, pembangunan masjid ini, dan siapapun yang memakmurkan masjid musalla ini dan seluruh jamaah muslimin muslimat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal dan jerih payah mereka sebagai amal jariyah. Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya. Allah Ta'ala memaafkan segala khilafnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri, keluarga dan anak keturunannya. Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba yang saleh dan salihah, diberikan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal barzakh wal akhirah, wa likulli niyyah salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Monggo sareng-sareng kita maos doa majlis ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Monggo sareng-sareng kita awali dengan istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad. Sareng-sareng kita maos. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta. Ya Rabbi bil Mustafa
عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يباركن Japria wanita aja mengaji syariat belaka gor pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darani atfatan ya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim, ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan dan takmir musalla sabilillah, segenap hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah petang hari ini hari Rabu 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 2021 yang semenjak beberapa menit sebelum azan maghrib tadi diguyur hujan sedemikian deras. Alhamdulillah. Ini Masya Allah menembus derasnya hujan ini. Menembus derasnya hujan ini. Serbannya Habib yo sampai kebes, padahal ya sudah pakai payung. Sudah pakai payung yang rasanya cukup besar tapi yo tetap basah. Enggak apa-apa. Semoga menjadi barokah, menjadi tomboh, menjadi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Informasi yang Habib dapatkan, sawo jajar kering
Hah? Sawo jajar kering ini deres luar biasa kan? Sawo jajar kering, nggak hujan sama sekali. Masya Allah. Ala kulli hal. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala qauluhu ta'ala innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nggih, insyaallah tanda saya. Sambut. Qaulu ta'ala sudah. Baik. Kita sudah pelajari surat Al-Baqarah. Surat Fatihah sudah ya, pertama kali malah dia. Surat Al-Fatihah beres. Masuk surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 5 Allah Ta'ala menyampaikan, berfirman, memberikan kita gambaran tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muflihun, orang-orang yang meraih kemenangan surga dan dijauhkan dari api neraka. Mereka adalah menjadikan Al-Quran hudan lil muttaqin, menjadikan dzalikal kitab la raiba fi. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan bahwa hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan dengan tegas. Saya sampaikan dengan tegas. Pangapunten, tak langkung, mohon maaf. Zamannya zaman akhir, zaman fitnah. Arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, berikan kami petunjuk yang hak itu hak, warzuqnat tiba'ah. Berikan kami rezeki ikut yang hak itu. Kadang-kadang ada tahu yang hak, tahu kalau ini hak, tapi apa daya tidak mampu mengikuti. Wa arinal batila batina warzuqna jitinaba. Ya Allah, berikan kami petunjuk yang batil itu batil, jangan sampai keliru. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil. Warzuqna jitinaba. Berikan kami rezeki untuk jauh dari kebatilan itu. Ini zamannya begitu, pangapunten. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan Quran dari Allah, tidak ada keraguan bahwa Quran hak kebenaran dari Allah. Mohon maaf, benar-benar miris rasanya. InsyaAllah kita semua sudah hafal dengan surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Artinya ya, falyabudu, hendaklah beribadah, hendaklah mengabdi, hendaklah menyembah Rabba, Tuhan, hadzal bait, rumah ini. Maksudnya rumah ini adalah Baitullah, Ka'bah. Beribadahlah, menyembahlah kepada Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beribadah kepada Allah? Allah Ta'ala memberikan gambar alladzina amanahum rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Tuhan Ka'bah ini, Allah Ta'ala ini, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makanan kepada mereka, yaitu orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy di zaman Nabi Muhammad. At'amahum, yang memberikan makanan kepada mereka, min ju', sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah Ta'ala yang mengamankan mereka dari khauf, ketakutan. Tapi zaman sekarang Baitullah Ka'bah dikosongkan karena takut corona. Loh, Allah sudah mengamankan. Nah, kalau Baitullah tidak aman, tempat mana yang aman? Maka saya kata, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu Al-Quran, petunjuk, la raiba fi, enggak ada keraguan. Allah sudah memberikan rezeki, Allah sudah berikan keamanan. Lah kok kayaknya kita tidak pati percaya sama li'ila fi Quraisy ini, lebih percaya pada berita.
Bukankah Nabi Allah Ibrahim berdoa? Apa itu Ustaz? Apa? Warzuk ahlahu ketika wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Agak lupa wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas rabbana wahdal batila. Kemudian selanjutnya kan ada doa nih, lupa saya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, kemudian wa arina wa tub alaina, kemudian Rabbana liuqimus shalah gitu ya. Liuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi Allah Ibrahim itu berdoa kepada Allah yang berkaitan dengan Baitullah Ka'bah. Ya Allah. Rabbij'al hadza baladan Rabbij'al hadza baladan aminan warzaq ahlahu minat tawala. Ini dia. Kan doanya Nabi Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, berikan rezeki bagi mereka minat thamar, berbagai macam buah-buahan. Panjenengan kalau haji atau umrah buah-buahannya luar biasa banyak, lengkap dan bagus-bagus. Doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini Makkah negeri yang aman. Negeri ini yaitu Makkah negeri yang aman. Baitullah Ka'bah Rabb hadzal bait min khauf juga aman dari ketakutan. Nah, kalau sudah tidak percaya kepada Quran, musibah. Ya, ini musibah sudah, akhir zaman sudah. Ini musibah benar-benar musibah buat saya. Musibah. Kalau Mekah tidak aman, nah, kalau Baitullah tidak aman, mau mencari keamanan di mana? Wa amanahum min khauf. Allah berikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Padahal saat itu orang-orang Quraisy, mayoritas penduduk Mekah saat itu orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah amankan mereka, barakah hadzal bait Ka'bah. Nah, kok sekarang dikosongkan Ka'bah? Kok sekarang Mekah dikosongkan? Ya Allah, semoga kita yang tersisa ini kita yang tersisa ini tersisa beripun. Nah, kalau semua dibatasi, kok ngaji enggak boleh, sholawatan enggak boleh, tahlilan enggak boleh, alasannya kerumunan yang tidak boleh. Nah, senam boleh, ibu-ibu senam. Ibu-ibu senam. Ibu-ibu senam aerobik. Luar biasa, iya. Senam boleh. Ya Allah. Pak, ngapunten. Jumat lalu Habib Jumatan. Ya ngono lanang ya Jumatan. Kemudian kebetulan jadi khatib, pangapunten. Jadi khatib. Masjidnya baru, masjidnya bagus, mewah, kekinian, minimalis kekinian, megah, besar, lengkap dengan AC-nya, lengkap dengan kamera ya. Jadi lantai 2 itu ada jamaah di lantai 2 tahu melihat lantai 1 khatibnya gitu ya. Pokoknya kekinian lah. Tapi karpetnya masih belum dipasang. Kemudian masih jaga jarak.
lebih dari itu semua ya Allah. Lah mereka kelihatanlah tampangnya, pakaiannya, gerak-geriknya nih rata-rata orang-orang mampu. Kemungkinan besar mereka bekerja di sektor formal yang mungkin ya memang sampingnya perumahan yang elit gitu ya. Nggak menutup kemungkinan ini orang mampu, mungkin di rumah mobilnya nggak cukup satu. Saya nyampe Pak Ali, nggak satu mobil. Banyak malah. Tapi yang ingin Habib sampaikan, raut wajah dan sinar mata itu tidak bisa bohong dan tidak merasa disembunyikan bahwa mereka sedang menjalani kehidupan di bawah tekanan. Koyok tertekan, koyok ada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih. Logika akal saya, ini bangunan masjid baru yang semewah dan semegah ini komplit kekinian gitu ya, minimalis kekinian. Sampingnya pas jejer mepet dengan perumahan yang mewah kok. Dari tampang orang-orangnya, gerak-geriknya juga ini nggak mungkin orang tidak berpunya. Orang berpunya, orang punya pekerjaan yang jelas. Tidak menutup kemungkinan mereka punya pendidikan tinggi juga, tapi kok tertekan. Ya bahasa kita stres. Bahasa singkatnya stres. Ini sedang stres. Menurut saya secara ekonomi tidak kira terancam orang-orang ini. Mereka nggak ngeluh urusan ekonomi kira-kira. Walaupun mungkin tidak normal, tapi ya tidak sampai menderita lah secara ekonomi ya. Secara ekonomi nggak menderita. Pekerjaan ya ini bukan tipikal karyawan yang dirumahkan, juga nggak tambang perumahan. Karyawan yang dirumahkan, lihat kan. Ini menengah ke atas, tapi kok stres gitu ya. Tapi kok stres? Pertanyaannya, yang membuat mereka stres itu apa? Yang mereka pikiri apa? Takut mati. Bukan takut mati ya. Kerjaan ya insya Allah ada, harta yo ndak kurang berlimpah, mobil yo akeh, perumahannya mewah dan megah. Terus yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan apa gitu? Yang membuat mereka stres itu apa? Ya kalau karyawan buruh kemudian dirumahkan wajar ya. Ini satu-satunya pekerjaan kan begitu mungkin itu stres dan terpikir. Tapi untuk level mereka apa gitu ya? Takut terpapar, takut tertular, takut positif, kemudian divonis dan kemudian mati, takut mati. Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah, yang Habib ingin sampaikan, dengan kemapanan finansial ekonomi donyone itu sudah ketoto, tapi ternyata sumpek dan stres. Sumpek dan stres. Tapi di musola ini kok tidak ada yang stres, wajah-wajahnya ada yang stres. Padahal tidak hidup di perumahan mewah ya. Padahal ya, iki yo terimbas corona sebetulnya di PSBB di batas-batas ini juga income juga terpengaruh kan begitu. Tapi mewah mepet sawah. Tapi kan tidak ada kelihatan tampang stres itu enggak ya. Aura yang terpaut dari wajahnya bukan kesetresan dan kekhawatiran yang berlebih. Iya kalau hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang ramai, kadang sedih, kadang tanggal muda, kadang tanggal tua, itu dirasakan oleh semua, gitu ya. Tetapi kan enggak lantas di musola wongnya stres. Saya itu mengucapkan salam untuk khutbah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ini menjawab salam, ya memandang ke depan, tapi sorot mata mereka itu melihat tapi ngeblank. Kosong. Ada yang tidak terkoneksi di dalam hati mereka. Ada apa ya?
ya apa ya? Kalau bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan, kan begitu ya. Ketahuilah dalam jasad ini ada organ. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau organ itu soleh sehat, maka seluruh badan fisiknya sehat. Wa idza fasadat, dan kalau organ itu fasid, rusak, sakit, fasadal jasad kullu, seluruh jasadnya akan fasid, rusak dan tidak sehat. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi yang saya simpulkan, oh mereka sholat, mereka di masjid, tetapi apa ya, hatinya gitu ya. Saya tidak mengatakan oh hatinya mati watu, tidak, bukan ya. Kalau bahasa, mungkin bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun gitu ya. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada marad, ada penyakit dalam hati. Ada penyakit dalam hati. Sehingga secara ekonomi mapan, secara sosial terpandang, harta tak kekurangan, rumah juga megah mewah, mobil tak cukup satu, tetapi hambar dan stres. Karena dunianya. Ya, itu penyakit hati yang apa katakan, itu karena kekhawatiran terhadap kehidupan dunia, yang dipikiri dunia. Dunia ke dunia. Di sini kan danten, sehat-sehat, seger-seger ya, kutianan ya alhamdulillah. Kepes ya alhamdulillah. Ya, Beb, kenapa ini disampaikan? Iya, ya Allah, akhir zaman gitu loh, akhir zaman. Ka'bah itu sudah dikosongkan, Makkah dianggap sudah tidak aman, masjid dijaga jarak, di masjid sholat, tapi yo stres dan ngeblank. Yo di hadapan Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta, lah kok ngeblank? Intinya yo hatinya nasihat. Mohon maaf ya, dalam dunia kedokteran saja, psikologi dan kedokteran, ketika Anda sakit ini, maka hati yang bahagia itu sudah setengah dari obat. Kita sehat, kita sakit, tapi kalau hatinya senang dan bahagia, optimis, itu sudah setengah dari obat. Ya sebaliknya, orang sehat tapi stres, hatinya sakit, yaitu sudah separuh dari penyakit walaupun sebetulnya sehat. Itu imunnya rendah. Lo yang gitu-gitu itu yang rentan ketularan corona. Tapi yang seneng guyang-guyus ini sehat toh, sehat Pak. Iya. Sehat toh Masya Allah. Bib, lantas bagaimana? Syuf, tidak ada obat, tidak ada obat kecuali kembali kepada Allah Subhanahu. Maka kalau kita dari dulu itu sering ke masjid, ke musola, sholat jamaah, itu obat, itu vaksin. Setelah sholat berjamaah kemudian wiritan, nak ngoten nah, wiritan nggih, yang nggih wiritan bareng-bareng niku lho. Ya wiritan bareng niku lho. Ngamini doa imam itu lho, itu vaksin bagi hati. Dulu seakan biasa-biasa saja, kan begitu ya. Padha wae berjamaah atau di rumah sami mawon. Wiritan atau ndak wiritan sami mawon. Yang rutin istiqomah al-badar sama selaupo lang al-badar nang omah. Dulu seakan-akan sama. Yang biasa sholawatan sama ndak sholawatan.
biasa tahlilan atau tidak tahlilan. Makanya tahlilan itu rawuh, lengki, duduk, maos, ojo ngantuk melek-elek piringnya wis metu. Jangan, kenapa? Ternyata kita butuh yang selama ini kita lakukan itu penguat hati. Wiritan itu ternyata penguat hati. Mau sholawat itu wiritan itu penguat hati. Qasidah-qasidah yang bareng-bareng itu obat hati. Termasuk sebelum iqamah, sebelum qomat, setelah adzan menunggu jamaah datang kemudian sholawat. Lah itu obat hati ternyata. Itu obatnya hati ternyata. Yang kita tidak kita sadari. Sekarang baru Habib paham, ya Allah, mereka orang-orang berpendidikan, orang-orang mampu. Tapi kena ujian begini stres. Ada ketakutan yang berlebihan. Yang ten bergila buatan alhamdulillah. Yuda enak Pip, yuda enak udah bego. Tapi yus memang begitu. Apa jari pangeran, apa sing ngecet lobo lah ngoten urip nang donya mau mampir ngombe. Sudah, pun cari pangeran mampir ngombe. Ya. Itu yang Habib benar-benar terpukul, ya Allah, satu masjid ini kok begini. Jadi auranya masjid itu berubah. Masuk masjid itu rasanya, ya Allah. Ya aura sumpah, auranya kesumpahan. Astagfirullahaladzim. Ini rumah Allah. Ini tempat orang sholat, tempat orang ibadah, tempat orang bertemu dengan Allah, tempat orang untuk mengadukan kelah kesahnya kepada Allah. Kok begitu? Hati ya, hati. Baik. Waduh, ini jadi cerita panjang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berapa menit waktu tersisa? 10 menit. Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian innal wa ilahukum ila wahid, tahlilan lah. Wa ilahukum tahlilan lah. Wa ilahukum ila wahid tahlilan Ayat berikutnya ayat ke-6 dan ayat ke-7. Sampun nggih. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 adalah Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah. Mereka adalah orang-orang Makkah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Rasulullah, Allah menggambarkan kepada Rasulullah, mereka itulah orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy yang semenjak Rasulullah kecil mereka tahu, Rasulullah beranjak remaja mereka tahu, Rasulullah dewasa berumah tangga mereka tahu, kemudian Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, mereka berubah. Sebelumnya menyebut Muhammad al-Amin, Muhammad yang amanah, Muhammad yang dapat dipercaya, Muhammad pemuda yang paling bisa dipercaya, Muhammad pemuda terbaik di kota Mekah. Tapi ketika umur 40 tahun Rasulullah menjadi Nabi Rasul, mereka menolak mentah-mentah. Mereka tahu hak loh ya, tapi tidak bisa ittiba'ah, tapi menolak kebenaran. Maka Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang yang ingkar kafir itu, a'andartahum am lam tundirhum. Engkau wahai Nabi Muhammad memperingatkan mereka, am lam tundirhum, ataupun engkau tidak peringatkan mereka, la yu'minun,
mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Khatamallah ala qulubihim, karena Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya, bukan akalnya ya. Akal kecerdasannya bisa memilah dan memilih kok, mana hak mana batil, tahu yang hak, tahu yang batil. Tapi kalau khatamallah ala qulubihim, hatinya Allah tutup, hatinya Allah segel. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah tutup pendengaran mereka. Angel temen tuturanmu, angel sudah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian wa ala absarihim ghishawah, wa ala absarihim ghishawah, dan di mata mereka, di panca indera mereka, indera penglihatan mereka ghishawah, ada penutupnya, ada hijabnya, ada penutupnya. Mereka melihat mukjizat, mereka melihat Rasulullah, melihat kelihatan kebenaran di depan mata, tapi ala absarihim ghishawah, tapi yang kelihatan dengan mata itu Allah tutup dari hidayah. Kira-kira zaman sekarang ya mungkin ada juga yang begitu. Yo tahu yang hak, yo kelihatan di depan mata ini benar. Tapi ya khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kemudian walahum adzabun azim, dan bagi mereka azabun azim, azab yang demikian pedih. Ayat 6 dan 7 Allah Ta'ala menggambarkan tentang kondisi orang-orang kufar Quraisy Makkah. Ayat selanjutnya wa minan nas, ya qauluhu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat ke-8 qauluhu ta'ala wa minan nas, dan ada di antara manusia. Tidak ada 3 kelompok ya. Ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Baqarah, orang-orang yang beriman muttaqin. Ayat ke-6 dan ke-7 orang-orang kafir. Ayat 8 dan seterusnya orang-orang munafik. Ada 3 kelompok. Wa minan nas, dan di antara manusia man yaqul, ada yang berkata, ada yang mengaku, ada yang mengklaim amanna billah wal yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi Allah mematahkan pengakuan mereka, Allah mematahkan klaim mereka. Wa ma hum bimu'minin, tetapi sekali-kali mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Qauluhu ta'ala yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka itu yukhadi'una Allah, melakukan tipu muslihat kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu, mereka juga melakukan tipu muslihat kepada orang-orang yang beriman. Tipu muslihat bagaimana? Mereka yang di koordinatornya ada beberapa nama, ada 3 orang. Ini tokoh utama, pemimpin orang-orang munafikin. Siapa mereka? Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Mu'tib mana tadi? Mu'tib bin Qushair, Wajad bin Qais. 3 orang ini ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'tib bin Qushair, Wajad bin Qais. 3 orang ini wa ashabahum, dan teman-teman pengikut-pengikut dan kelompok mereka. Kenapa mereka? Haitsu azharu kalimatal Islam.
mereka menampakkan kalimat Islam, zahirnya menampakkan keislaman, liyaslamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, agar mereka selamat aman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat, wa taqadu khilafaha, tetapi hati mereka berkeyakinan yang sebaliknya. Zahirnya iman tapi hatinya kufur, menampakkan bagian dari orang-orang Islam tapi memendam kekufuran, memendam pengingkaran. Ini munafiqin. Yukhadi'un Allah, mereka itu bahasa kita melakukan tipu muslihat atau menipu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah, mereka menipu orang-orang yang beriman. Menipu bagaimana? Ya menipu dengan menampakkan keislaman tapi menutup, menyembunyikan, memendam kekufuran. Mereka merasa kita berhasil menipu Nabi Muhammad, kita berhasil menipu para sahabat. Mereka tidak tahu kalau kita memendam kekufuran. Mereka tidak tahu kalau kita adalah musuh dalam muslimun. Mereka tidak tahu bahwa kita adalah yang menggunting dalam lipatan. Mereka tidak tahu kalau kita adalah sebenarnya yang menjadi duri di dalam daging. Karena iya memang ada beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat jihad. Maka mereka ini orang munafik kemudian menghembuskan berita dan omongan. Ini puncak musim panas, sebentar lagi panen kurma. Kok berangkat jihad? Panas-panas ini rek. Panas-panas gini, puncak musim panas kok jihad. Oh banyak kalahnya. Kalau kita berangkat jihad nanti kebun-kebun kurma ini siapa yang ngurus? Rusak nanti tidak panen. Maka sebagian dari para sahabat ada yang kemakan omongan, mereka tidak berangkat. Mayoritas para sahabat berangkat, sebagian dari kecil dari sahabat tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Karena omongan orang-orang munafiqin. Maka turun ayat mengecam itu. Ketika turun ayat itu mengecam hal itu, kemurkaan dan kemarahan Allah, orang-orang munafik ini langsung berbondong-bondong menghadap kepada Rasulullah, minta maaf, minta ampunan. Rasulullah langsung maafkan orang-orang munafik. Tapi sahabat-sahabat yang kemakan omongan tapi tidak munafik, ketika menghadap kepada Rasulullah tidak langsung maafkan. Rasulullah katakan, aku menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jaga jarak dulu, jangan ketemu aku, jangan ngomong dengan kaum muslimin. Mereka mendapatkan hukuman dikucilkan. Heran, loh Bib, ini orang-orang munafik minta ampun kepada Rasulullah, minta maaf, langsung dimaafkan. Lah ini sahabat beneran kok malah tidak dimaafkan? Iya. Loh yang munafik memang dijarno dilulu. Oh iya engkau diarah dibembek. Tapi yang sahabat benar-benar sahabat justru dibersihkan dulu kesalahan dan kedosanya. Dibuat tidak enak dulu, harus menebus kesalahan dulu, bukan langsung dimaafkan. Kenapa? Biar nanti di akhirat gampang, mudah, sudah beres hitungannya, gak perlu hisab lagi. Tapi orang munafikin diiyakan saja. Maka mereka merasa yukhadi'un Allah walladzina amanu, kita bisa menipu Muhammad dan sahabat-sahabat. Padahal kita kembongnya, kita yang menyebar hoaxnya, kita koordinator lapangan kita. Satu, yang lain kesempatan Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini yang diisukan gitu ya, dihembuskan berita bohong, hoax, bahwa Aisyah ada hubungan dengan laki-laki lain. Heboh tak makan, viral seluruh kota Madinah.
Sampai beberapa bulan lamanya Rasulullah jaga jarak dengan Aisyah. Sampai pada akhirnya Rasulullah memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya, yaitu Abu Bakar. Sampai dipulangkan. Kenapa? Beritanya, gosipnya santer. Lalu menghembuskan mereka ini orang munafik. Mereka memang musuh dalam selimut. Mereka musuh dalam selimut. Mereka menampakkan keislaman, memendam kekufuran. Dan mereka bekerja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Zaman Nabi itu sudah ada yang menginginkan Islam itu hancur. Zaman sekarang ya sudah kurang lah yang begitu-begitu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka merasa kami berhasil menipu Muhammad dan para sahabat, orang-orang beriman. Tapi Allah katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah tegaskan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi tidak mereka melakukan tipuan kecuali hanya kepada diri mereka sendiri. Nabi tahu, sahabat juga tahu bahwa mereka pelakunya, tapi biarkan saja, Jarno, biarkan saja, engkau hari akhir. Di dunia dibiarkan saja dengan kekufurannya. Di dunia dibiarkan dengan kepalsuannya. Di dunia dibiarkan dengan kemunafikannya. Sahabat pun tahu. Umar juga tegas, ya Rasulullah, izin li adrib unuqal munafiqin. Ya Rasulullah, izinkan saya tebas kepala orang-orang munafik itu. Umar tegas. Tapi kata Rasulullah, la ya Umar, hatta la yaqulan nas anna Muhammad qatala ashabahu. Tidak Umar, kalau itu dilakukan, apa nanti kata orang-orang non muslim, itu loh Muhammad membantai sahabatnya sendiri. Biarkan mereka. Oh, nanti insyaallah ada beberapa cerita-cerita momentum bagaimana Rasulullah, para sahabat berhadapan-hadapan dengan orang munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Mereka merasa kita sudah menipu Allah, kita menipu Rasulullah, kita menipu orang-orang Islam, berhasil. Merasa berhasil. Mereka menganggap bahwa Rasulullah dan kaum muslimin tidak tahu. Padahal tahu, tapi Rasulullah diam. Allah tahu, Rasulullah tahu, para sahabat juga tahu. Mereka sedang menipu dirinya sendiri. Kenapa? Mereka merasa aman dan selamat, padahal kesalahan, dosa dan munafiknya ditunda di dunia, nanti dikumpulkan, dirapel semuanya nanti di akhirat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa. Semoga kita semua diberikan keselamatan, diberikan hidayah, diberikan iman dan takwa, dijauhkan dari kekufuran, dijauhkan dari kemunafikan. Amin. Allahumma amin. Ini kajian kita pada hari ini tentang ayat ke-7 dan ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada 2 Rabu yang akan datang. Monggo sarang-sarang kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama nahwa bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun
المكنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.